Dalam negara republik, kepala negara merupakan jabatan yang tidak dapat diwariskan secara turun-temurun kecuali melalui mekanisme pemilihan umum. Berbeda dengan negara dalam bentuk monarki atau kerajaan atau kesultanan, di mana kepala negaranya biasa disebut raja atau sultan yang diangkat berdasarkan garis keturunan dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Jika kalian bukan turunan raja, maka seumur hidup kalian tidak akan bisa menjadi raja. Para raja memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Indonesia menolak sistem negara yang tidak adil seperti itu. Jika kita melihat sejarah dan membaca risalah sidang BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah berdebat soal bagaimana nanti Indonesia akan dibentuk, termasuk tentang dasar negara, juga bentuk negara. Apakah kita akan menerapkan model kerajaan atau model republik? Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting yang memberikan gagasan pemilihan model republik. Dalam sidang BPUPKI, Yamin mengatakan, akibat penjajahan yang berlangsung panjang, Indonesia hari ini sudah tidak lagi memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi monarki masa lalu, sehingga negara ini harus dibentuk sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yamin berpendapat monarki hanya akan melahirkan dinasti-dinasti baru dan juga oligarki kekuasaan. Sementara rakyat Indonesia sudah sangat muak dan tidak ingin lagi diperintah oleh raja turun-temurun. Menurut Yamin, jika sistem monarki yang digunakan, maka pilihannya terlampau banyak dan mungkin sulit untuk diatur. Monarki mana yang akan dipilih? Kerajaan di Jawa ada 4, di Bali ada 8, di Sumatera ada sekitar 100 kerajaan dan kesultanan, sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku ada lebih dari 200 kerajaan dan kesultanan. Tentu saja, semuanya belum tentu bersedia mengakui otoritas raja yang lebih tinggi dari kedudukan mereka sendiri. Memang, ada beberapa tokoh pergerakan nasional menolak republik karena istilah republik dianggap berbau barat dan bukan berasal dari bahasa Indonesia. Namun, Soekarjo Wiryo Pranoto, anggota sidang saat itu, memberikan pernyataan tegas. Dia mengatakan begini, dengan memilih sistem republik itu bukanlah sebuah dosa. Lagi pula menurutnya, Indonesia memiliki tradisi gotong royong dan penerapan model republik sangat berkaitan dengan gotong royong, yang mana semua orang bekerja sama, saling bahu-membahu, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun negara. Prinsip republik menurut Soekarjo adalah manifestasi dari tradisi gotong royong yang lahir dari intisari budaya Indonesia itu sendiri. Demikianlah, pada akhirnya para pendiri bangsa sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia, yang mana pemimpinnya harus dipilih melalui mekanisme demokrasi, bukan karena adanya hubungan darah. Itu jika kita bicara dalam konteks hukum, sistem republik yang dipilih karena telah menjadi keputusan sidang BPUPKI yang disetujui oleh mayoritas anggota. Namun sebenarnya ada banyak alasan-alasan di luar itu mengapa Indonesia menolak penerapan sistem monarki. Mari kita kupas. Sebelum era kolonial, hampir semua wilayah di Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan yang merdeka, dari yang kecil sampai yang besar. Ada banyak monarki yang bagus, adil kepada rakyat, tapi banyak juga yang buruk. Kerajaan-kerajaan ini rata-rata memiliki kekuasaan absolut tidak terbatas. Karena mereka merasa memiliki seluruh isi kerajaan, maka kerajaan-kerajaan itu seringkali berlaku sewenang-wenang menindas rakyatnya. Berabad-abad, rakyat menyimpan keinginan untuk lepas dari segala kekuasaan absolut. Kemudian, ketika kaum kolonial menginjakkan kakinya di tanah kita, mereka juga selalu menggunakan tangan-tangan pribumi untuk memaksa rakyat menjadi patuh dan tunduk. Biasanya, para bangsawan dan raja-raja menjadi kepanjangan tangan pihak kolonial. Ini juga bisa dimaklumi karena para raja saat itu tidak berdaya menghadapi kekuatan kolonial. Di satu sisi, mereka mungkin memikirkan penderitaan masyarakat, tapi di sisi lain, mereka juga berkepentingan menjaga kekuasaannya. Ada banyak kisah sejarah di mana raja-raja yang menentang Belanda, kekuasaannya diturunkan, bahkan kerajaannya dihapus dan dibubarkan. Para raja, para sultan, para datuk, dalam banyak hal seringkali tidak punya pilihan. Dari situ, rakyat kecil atau mereka yang tidak berdarah bangsawan semakin terhimpit. Setelah berabad-abad mereka ditindas para raja,
sekarang mereka juga ditindas para penjajah kulit putih. Raja-raja yang mereka harapkan untuk menyelamatkan malah berkolaborasi dengan para penjajah. Kebencian itu melahirkan kebencian kolektif terhadap segala bentuk kekuasaan absolut, termasuk monarki. Yang juga men-trigger mengapa akhirnya Indonesia memilih republik dibandingkan monarki adalah penyebaran paham-paham pembebasan, khususnya ideologi-ideologi yang memang sangat anti terhadap feodalisme dan monarki absolut para raja. Itu bermula dari pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah di luar negeri dan mulai terpengaruh oleh paham-paham equality dan kesetaraan. Dari Tan Malaka, Soekarno, Yamin, Hatta, Syahrir, Cokro Aminoto, bahkan Haji Agus Salim adalah mereka-mereka yang menginterpretasikan ideologi pembebasan masyarakat dengan penafsirannya masing-masing. Tan Malaka dan Syahrir memilih jalan sosialisme sebagai senjata melawan penjajah. Soekarno, Hatta, dan Yamin menyuarakan semangat nasionalisme. Begitu juga Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim yang menafsirkan pembebasan dengan semangat Islami. Bahkan anak-anak raja pun terpengaruh dengan semangat itu. Mereka rela menanggalkan gelar kebangsawanannya demi memperjuangkan semangat anti-feodalisme. Semakin lama, monarki sudah tidak lagi memiliki legitimasi di Indonesia. Masyarakat lebih percaya kepada para pemuda pelajar yang terang-terangan menentang penjajah dibandingkan para raja atau bangsawan yang cenderung diam, bahkan menjadi bagian dari struktur pemerintah kolonial. Memang harus diakui, ada juga banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang menentang Belanda. Banyak kerajaan-kerajaan berpihak pada rakyat, mengangkat senjata melawan Belanda. Namun kerajaan-kerajaan itu selalu kalah dan kekuasaannya dilucuti. Menjelang proklamasi kemerdekaan, legitimasi para raja sudah digantikan oleh para pemuda pelajar. Konsolidasi gerakan menentang Belanda lebih banyak berpusat kepada para pemuda-pemuda ini yang rata-rata dari golongan kelas menengah. Kondisi tersebut membuat para raja dan monarki kehilangan pengaruh. Bentuk republik dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan identitas nasional Indonesia yang beragam dan multietnis. Jika sistem monarki dipaksakan, pertanyaannya adalah kerajaan mana yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia? Raja siapa yang harus diangkat untuk merepresentasikan Indonesia? Mana mau orang Sulawesi diperintah oleh Kesultanan Jogja, begitu juga sebaliknya. Atau mana mau orang Sunda diperintah Kerajaan Pagaryung, begitupun sebaliknya. Mana mau Kerajaan Banjar diperintah oleh Kesultanan Tidore, begitu seterusnya. Makanya sistem republik dipakai karena memberikan peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan dianggap lebih dapat diwujudkan dalam sistem republik. Semua warga negara memiliki status yang sama tanpa memandang latar belakang atau keturunan. Memang sistem republik tidak selalu sempurna, namun jika dibandingkan dengan sistem monarki yang mengedepankan status keturunan, yang hanya memaksa rakyat untuk menghamba, yang selalu meminta masyarakat menyembah, maka sistem republik jauh lebih bermartabat dan mulia. Karena dalam sistem republik, kita tidak perlu bersujud pada mereka yang mengaku keturunan raja. Indonesia tidak mengenal istilah yang di-Pertuan Agung, karena kita hanya menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bersujud pada Duli yang Maha Mulia, karena hanya Tuhanlah yang Maha Mulia, dan Tuhan menciptakan manusia itu setara.